Tanggal 2 Januari 2026. Hukum pidana Indonesia resmi berganti wajah. Di atas kertas, kita meninggalkan warisan kolonial. Di balik layar, kita memasuki sebuah eksperimen besar bernama penyesuaian pidana. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya tidak. Apakah hukum yang lebih lentur selalu berarti lebih adil? Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, sebuah regulasi yang sejak awal diposisikan bukan sebagai aturan teknis semata, melainkan sebagai fondasi baru bagi wajah hukum pidana Indonesia. Ia hadir beriringan dengan berlakunya KUHP nasional dan KUHP baru, membentuk satu paket besar reformasi yang diklaim akan mengakhiri dominasi sistem hukum pidana warisan kolonial. Di hadapan publik, pemerintah menyebut undang-undang ini sebagai payung hukum, alat harmonisasi yang akan menertibkan ratusan undang-undang sektoral yang selama puluhan tahun tumbuh tanpa kendali, masing-masing membawa standar pidana sendiri, seringkali tumpang tindih, kerap berlebihan, dan tidak jarang digunakan sebagai instrumen kekuasaan sektoral. Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra dengan diksi yang terdengar seperti deklarasi penutup atas satu bab panjang sejarah hukum Indonesia. Kita secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana kolonial. Narasi ini kuat, emosional, nasionalistis. Ia membangkitkan imajinasi tentang negara yang akhirnya berdaulat atas hukumnya sendiri. Namun di balik bahasa pembebasan itu, sejarah hukum selalu menyisipkan satu peringatan yang jarang diucapkan dengan lantang. Setiap reformasi besar bukan hanya memindahkan norma, tetapi juga memindahkan pusat kekuasaan. Dan dalam pemidanaan, pemindahan kekuasaan hampir selalu berarti satu hal, menentukan siapa yang lebih rentan dan siapa yang kini memiliki ruang lebih luas untuk menentukan nasib orang lain. Undang-undang penyesuaian pidana membawa perubahan mendasar. Pidana mati tidak lagi final. Hakim wajib menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana dinilai berubah, Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung dapat mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Pidana kurungan dihapus. Denda distandarkan dalam kategori. 1 juta rupiah per hari untuk kategori ringan. 25 juta rupiah per hari untuk kategori berat, maksimal 2 tahun kurungan pengganti. Di atas kertas, ini modern, ini rasional, ini tampak adil. Namun fleksibilitas adalah pedang bermata dua. Seorang analis hukum pidana menyebutnya seperti karet gelang, elastis, tapi jika ditarik terlalu jauh, bisa melukai siapa saja. Penghapusan pidana minimum khusus memberi hakim ruang yang belum pernah sebesar ini. Kasus kecil bisa dihukum ringan, tapi kasus serupa bisa diputus sangat berbeda di ruang sidang lain. Inilah titik krusialnya. Akademisi seperti Sri Wiyanti Ediono mengingatkan, tanpa batas bawah yang jelas, disparitas pidana bukan sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. Di negara dengan penegakan hukum yang belum sepenuhnya dipercaya publik, diskresi luas sering dibaca sebagai peluang, bukan keadilan. Pemerintah menjanjikan koreksi besar terhadap praktik kriminalisasi di ruang digital. Sebuah janji yang sejak lama ditagih publik. Setelah bertahun-tahun, ruang berekspresi di media sosial berubah menjadi ladang ranjau hukum bagi warga biasa, jurnalis, aktivis, dan siapapun yang berani bersuara terlalu keras. Dalam skema baru ini, pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks tidak lagi berdiri sendiri di bawah Undang-Undang ITE. Seluruhnya dirujuk langsung ke KUHP nasional. Dengan definisi yang diklaim lebih ketat, unsur delik yang dipersempit, dan ancaman pidana yang dibatasi secara eksplisit. Pasal 243 KUHP menjadi simbol perubahan itu. Ancaman penjara maksimal 4 tahun.
Denda maksimal kategori 4. Angka-angka yang di atas kertas tampak sebagai kemenangan akal sehat atas hukum yang selama ini terlalu elastis dan mudah ditarik kemana saja. Tujuannya terdengar tegas, menutup ruang tafsir liar, memotong pasal karet, dan mengakhiri kriminalisasi berlebihan di ruang digital. Namun, disinilah kritik masyarakat sipil mulai menekan lapisan narasi resmi itu. SafeNet dan berbagai koalisi kebebasan berekspresi mengingatkan bahwa pasal sejelas apapun tidak pernah kebal terhadap represi jika ia tetap berada di tangan aparat yang sama, dengan budaya kekuasaan yang sama, dan insentif politik yang sama. Masalah hukum Indonesia sejak lama tidak pernah berhenti pada redaksi pasal. Ia berakar pada relasi kuasa, tentang siapa yang boleh menafsirkan, siapa yang berhak melaporkan, dan siapa yang akhirnya harus membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan negara. Dalam konteks itu, pemangkasan pasal karet bisa saja menjadi langkah maju, tetapi juga berisiko hanya memindahkan pegangan dari satu undang-undang ke undang-undang lain, dari satu teks ke teks berikutnya, tanpa benar-benar mengubah wajah kekuasaan di baliknya. RUU ini dibahas 2 pekan. 2 pekan untuk regulasi yang mengubah wajah pemidanaan nasional. Di DPR, palu diketok cepat. Pemerintah menyebutnya darurat. Akademisi menyebutnya tergesa. Ahli hukum pidana Sam Ardi menyindir keras. Hukum sudah berlaku, tapi aturannya belum tampak. Ini bukan sekadar kritik teknis. Ini cermin dari tradisi legislasi kita. Mengejar tenggat, mengorbankan kesiapan. Bagi para pendukungnya, Undang-Undang Penyesuaian Pidana adalah jawaban atas kekacauan pemidanaan nasional. Sebuah standar tunggal yang dianggap mampu merapikan sistem hukum pidana yang selama ini tercerai-berai oleh ratusan undang-undang sektoral. Di mata negara, ini adalah rasionalisasi, penertiban, modernisasi. Namun bagi para pengkritiknya, undang-undang ini bukanlah penyelesaian masalah, melainkan relokasi risiko. Memindahkan beban dari teks hukum yang kaku ke ruang diskresi yang jauh lebih cair, dari kepastian normatif ke penilaian subjektif aparat penegak hukum. KUHP kolonial memang keras dan tidak jarang kejam. Tetapi di balik kekakuannya, ia menawarkan sesuatu yang kini semakin langka. Kepastian. Warga tahu batasnya, aparat tahu pagarannya, dan meskipun tidak selalu adil, hukum setidaknya dapat diprediksi. Sebaliknya, KUHP nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjanjikan keadilan yang kontekstual, hukuman yang disesuaikan dengan pelaku, situasi, dan dampak. Sebuah cita-cita mulia, namun harga yang harus dibayar adalah ketidakpastian yang dilembagakan. Ketika kepastian hukum tidak lagi menjadi hak, melainkan hasil negosiasi tak tertulis di ruang penegakan. Profesor Markus Priyo Gunarto mengingatkan satu konsekuensi konkret yang kerap luput dari sorotan. Dalam penyesuaian terhadap peraturan daerah, sanksi pidana administrasi kini dipaksa masuk ke ruang peradilan pidana. Denda tidak lagi kembali ke daerah sebagai instrumen koreksi kebijakan lokal, melainkan mengalir ke kas negara. Secara administratif, ini tampak efisien. Secara politik, ia memperkuat sentralisasi, dan secara sosial, ia berpotensi menjauhkan hukum dari keadilan yang seharusnya ia layani di tingkat paling dekat dengan warga. Semua debat ini bermuara pada satu kata, kepercayaan. Ketika publik percaya pada hakim, fleksibilitas adalah berkah. Ketika publik ragu, fleksibilitas berubah menjadi ancaman. World Justice Project menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam independensi dan integritas hukum pidana. Dalam konteks itu, Undang-Undang Penyesuaian Pidana bukan hanya soal hukum, ia adalah pertaruhan politik.
Indonesia memang meninggalkan hukum kolonial. Namun, kita belum sepenuhnya tiba di hukum yang berkeadilan. Undang-undang penyesuaian pidana adalah jembatan. Pertanyaannya, jembatan menuju keadilan atau menuju jurang baru bernama ketidakpastian? Jawabannya tidak akan ditemukan di lembar negara, melainkan di ruang sidang, di kantor polisi, di tangan aparat, dan dalam keberanian publik untuk mengawasi. Reformasi hukum tidak pernah selesai saat undang-undang ditandatangani. Ia baru dimulai di sana.